Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita, masih bersama dengan Pak Teten. Kita akan mengenal lebih jauh. Pak Teten, saya mau sedikit flashback pada saat kemarin Bapak masuk dalam bursa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Apa kemarin perasaan Bapak ketika kemarin diundang ke istana, Pak? Ada tanda-tanda nggak sebelumnya? Ya, sebenarnya waktu saya dipanggil itu sore ya, itu hari kedua. Yeah. Saya memang seminggu itu lagi beres-beresin barang, karena kan saya tinggal di rumah dinas ya sebagai koordinator staf khusus. Jadi saya dapat rumah dinas. Nah, jadi seminggu itu saya lagi ngerapiin barang-barang yang belum dikemas, karena sebagian besar udah saya pindahkan ke rumah saya di Bogor, gitu. Nah, sore itu ya tiba-tiba saya ada panggilan suruh ke istana. Siapa yang nelpon langsung, Pak? Yang nelpon orang di protokol, staf protokol, ya Pak Yayat waktu itu, Pak Yayat protokol di istana. Beliau telepon saya, Pak Teten diminta ke istana. Kapan, Pak? Saya bilang, sekarang. Bilang, langsung saat itu juga, Pak? Iya, saya belum mandi karena saya lagi. Jadi saya bilang saya mandi dulu ya. Iya. Nah, terus untung diperbolehkan mandi dulu ya, Pak ya. Terus juga disuruh pakai baju putih. Iya. Saya bilang enggak, saya mau pakai batik aja. Oke. Nah, sampai akhirnya udah saya ke istana. Tapi akhirnya pakai batik, Pak? Yang kedua Pak Bey yang menelpon saya tuh, Pak Bey Mahmudin, itu suruh pakai baju putih. Saya nggak pakai baju putih, jadi begitu sampai di tempat parkir di istana, disiapkan. Kalau Pak Yayat nunggu saya, harus pakai baju putih kata Pak Pratik, katanya. Ya udah, saya nurut pakai baju putih. Dan wartawan sudah nunggu ternyata di situ banyak. Ya, saya pelihara jenggot waktu itu. Ya udah, ternyata saya nunggu di ruang tunggu dan di situ ada beberapa orang yang sekarang jadi menteri lah. Ya, saya nunggu giliran, setelah tidak lama saya dipanggil. Ya, saya ditugasin di sini. Oke, Pak Teten, mungkin masyarakat Indonesia ingin lebih kenal, lebih dekat dengan Kementerian Koperasi dan UKM, begitu ya Pak ya. Sekarang kan sudah menjadi Menteri Koperasi dan UKM, mungkin bisa diceritakan ke kita semua apa sih sebenarnya daripada fungsi Kementerian Koperasi dan UKM ini bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Pak? Ya, banyak yang tidak tahu bahwa 60% PDB kita itu share-nya dari sini, dari UMKM. Ya kan, pelaku usaha di Indonesia itu 99% ada di sini. Nah, kan strukturnya begitu, hanya 0,01% yang besar. Jadi penyerapan tenaga kerja itu 97% itu di sini. Share kepada PDB-nya juga 60%. Ini banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya Kementerian Koperasi dan UMKM itu adalah Kementerian Ekonomi. Nah, ini yang saya kira penting untuk seperti arahan dari Presiden. Mestinya pembangunan ekonomi ke depan itu justru harus utamakan pembangunan usaha kecil dan menengah. Karena di banyak negara yang ekonominya kuat, kokoh, itu memang yang struktur ekonominya ditopang oleh kekuatan ekonomi kecil dan menengah. Ya. Nah, jadi ini saya kira saya senang dapat tugas di sini. Artinya kalau saya menerjemahkan transformasi ekonomi yang menjadi agenda Pak Jokowi, saya menerjemahkannya adalah di sini adalah restrukturisasi struktur ekonomi tadi, gitu, supaya kekuatan ekonomi rakyat menjadi lebih kuat. Dan memang kan saya lama mendampingin Pak Jokowi, saya tahu persis ambisi beliau, mimpi beliau, ya itu memang ingin membawa Indonesia
bisa maju lebih dari maju sekarang. lagi. Dan kemajuan itu memang harus ditopang oleh kesejahteraan Ya. masyarakatnya, karena itu banyak program yang beliau selama ini tidak banyak tahu karena orang tahunya pembangunan infrastruktur fisik, padahal infrastruktur sosial, program-program jaminan sosial itu banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi orang miskin sekarang dari mulai masalah pendidikan, kesehatan, pangan itu udah diurusin. Ya. Sehingga kalau negara ini udah siap maju, jadi tidak diganduli lagi problem kemiskinan, karena udah masuk dalam semuanya skema APBN. Jadi kalau kita makin kaya, yang bawah juga akan terangkat, naik, gitu. Jadi bukan makin jauh. Jadi saya kira selain problem kemiskinan, juga ada program yang kesejahteraan rakyat, salah satunya juga selain pembiayaan lewat KUR yang juga bukan hanya KUR, dan juga badan layanan umum lain yang berlapis, kemudian akses kepada lahan, itu kan zaman Pak Jokowi. Ada alokasi 12,7 juta hektar lahan yang mau didistribusikan ke masyarakat dalam konsep perhutanan sosial. Ada juga 9 juta hektar yang mau didistribusi ke rakyat. Nah, kalau itu sudah terlaksana semua, sekarang saya kira mulai berjalan, kalau itu sudah terdistribusi lahan itu ke rakyat, ini gap atau gap kepemilikan lahan yang sekarang jomplang itu sebenarnya sedikit bisa diadres oleh itu. Ya, dan bagi masyarakat, terutama di pedesaan, akses kepada lahan inilah pemecahan problem kemiskinan sebenarnya. Jadi saya dari situ kelihatan kan bahwa memang beliau punya concern untuk memajukan masyarakat. Nah, walaupun yang kelihatan di publik kan agenda beliau kan ingin membawa Indonesia menjadi negara nomor 4 dunia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, gitu, lewat pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan lain sebagainya. Baik. Pak Teten, masyarakat Indonesia kemarin sempat menyoroti 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju ya Pak. Meskipun Presiden Jokowi juga untuk di jilid kedua ini sebenarnya tidak menargetkan 100 hari kerja. Tapi karena memang di jilid pertama ada target, akhirnya di jilid kedua ini masyarakat ingin melihat begitu. Sejauh ini dari program Pak Teten, jangka pendek ataupun jangka panjang ada tidak Pak dalam untuk memajukan koperasi dan UKM ini? Ya memang itu tradisi politik ya, 100 hari itu. Walaupun memang kan 100 hari untuk birokrasi yang besar seperti kita itu ya mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan dalam outputnya. Apalagi di sini saya 100 hari pertama menargetkan untuk bebenah, bebenah di dalam. Saya benahin mulai dari program, strategi dan program, Renstra dan program disesuaikan dengan visi misi beliau. Ya, jadi itu saya karena saya ditugaskan juga oleh Pak Jokowi agar kementerian ini nanti untuk bisa mengkonsolidasi program-program UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian. Jadi nanti kan sekarang sudah ditetapkan sih bahwa nanti hanya ada one gate policy. Nah, karena itu kemarin saya lebih membereskan bagaimana di perencanaan program dan anggaran untuk memungkinkan kementerian ini punya rentang kendali mengkonsolidasi 64 juta pelaku usaha dan mengkonsolidasi 18 kementerian dan lembaga dan juga daerah. Ternyata banyak ya Pak ya. Yang kedua saya fokus di pembenahan institusi di dalam rekrutmen eselon 1 dan kami juga punya 2 BLU yang harus kami reform gitu. Nah, program-program dalam 100 hari yang jangka pendek juga kita lakukan ya.